Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah mari kita memuji, menyembah dan meninggikan namanya. Karena saat kita memuji dan menyembahnya ada kuasa di dalamnya. Biarlah kita dengan sehati dan sepakat kita mau menyenangkannya. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari angkat pujian ini bersama-sama nyanyikan. Tuhan tahu akan setiap pergumulan yang kita hadapi. Mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita. Kami percaya kepadamu Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan lebih Tuhan dari segala yang apa kami pikirkan. Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami datang berseru kepadamu dan saat minta percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, Kau mendengar setiap doa yang kami serukan Tuhan. saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan Kami sangat memerlukan akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. saat percaya Tuhan bekerja, saat Setiap air mata yang kami Tuhan tangisi di hadapan-Mu, Kau menghitungnya Tuhan Yesus. Haleluya. saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. kita sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami berseru padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yang selamat hati kami. Haleluya. Apa yang benar, Kami bersyukur. Engkaulah sumber jawaban kami. Kami bersyukur. Haleluya. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih tita-titamu. Terima kasih ya Bapa. Biar segala pujian, segala syukur kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan menerima segala-galanya Tuhan. Yesus.
segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari katakan segala pujian. Inilah hormat kami hanya bagimu Tuhan. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Biar semua yang keluar dari mulut kami Tuhan, semua pujian dan syukur. Terima kasih Yesus. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Boleh kita angkat suara kita lebih lagi, katakan segala pujian. Segala pujian, syukur. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Engkau sungguh mulia Tuhan. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami diberikan nafas, kami diberikan setiap kami Tuhan, yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Boleh sekali lagi katakan, segala pujian, syukur bagiku. Kami bawa korban kami yang terbaik Tuhan. Yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Engkaulah pujian kami, Engkaulah syukur kami. Hanya Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, keajaiban demi keajaiban kami nikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Salah satu sifat Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menepati setiap apa yang Dia janjikan, karena Dia Tuhan yang dapat kita percayai. Tuhan tidak pernah berdusta. Itu sebabnya setiap kita anak-anaknya juga harus hidup dalam kejujuran. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kemenangan, salam mujizat. Saudara, setiap kita tidak suka saat dibohongi oleh orang lain. Kita segera marah jika kita tahu bahwa kita dibohongi oleh orang lain. Dan setiap kita, jika kita tidak suka dibohongi oleh orang lain, maka belajarlah hidup jujur. Saudara sekalian, ada yang bertanya, Pastor Lukas, apakah benar berbohong itu dosa kecil? Nah, kita akan bahas bersama-sama hari ini. Apakah berbohong atau berdusta atau menipu itu merupakan
sebuah dosa kecil yang akan ditolerir oleh Tuhan, walaupun kita orang percaya melakukannya. Jelas kita tahu bahwa dosa tetaplah dosa, dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk hidup jujur. Baik jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, bahkan jujur terhadap pemerintah. Berbohong itu dosa kecil? Itulah tema Mezbah Mujizat hari ini. Jelas, saudara-saudaraku, bahwa berbohong itu tetap dosa. Dan tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa tetaplah dosa. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar mengerti kebenaran firman, bukan pembenaran diri sendiri. Kita harus belajar apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Karena apa yang dunia katakan bisa menyesatkan dan menghancurkan kita. Sementara apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran yang sejati dan memerdekakan kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, kita akan melihat bahwa satu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang berkaitan dengan ketidakjujuran. Kita lihat di dalam Lukas 16 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya atau misuse, menggunakan milik tuannya. Seharusnya tidak boleh. Ayat yang kedua, lalu ia, orang kaya atau bos itu memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi bendahara ini harus mempertanggungjawabkan ketidakjujurannya. Bahkan dia dipecat dari jabatannya sebagai bendahara. Ayat 3. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Saudara sekalian, bendahara adalah sebuah jabatan yang berkaitan dengan kepercayaan. Sebab seorang bendahara akan memegang harta, dipercayakan uang, aset, dan banyak hal-hal yang merupakan sebuah pekerjaan atau jabatan yang menuntut sebuah kejujuran. Dan saudaraku, sayangnya bendahara ini ternyata tidak jujur. Sehingga akhirnya gara-gara bendahara ini menyalahgunakan milik tuannya, akhirnya dia dipecat dari jabatannya. Tahukah saudara sekalian bahwa semua kita adalah bendahara-bendahara kerajaan sorga? Setiap kita dipercayai oleh Tuhan. Ingat, firman berkata, langit dan bumi adalah milik Tuhan. Dan apa yang ada di bumi ini milik Tuhan. Jadi apapun yang ada pada kita hari ini, waktu kita, nafas hidup kita, talenta kita, termasuk yaitu harta kita, termasuk jabatan atau apa saja, itu merupakan titipan Tuhan. Dan kita dititipi oleh Tuhan, dan kita dipercayai sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang, apakah kita selama ini sudah menjadi bendahara yang jujur? Ataukah selama ini kita tidak jujur? Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau jadi bendahara
yang jujur. Haleluya. Saya mau jadi bendahara yang jujur. Sekali lagi, saya mau jadi bendahara yang jujur. Kita semua adalah bendahara kerajaan sorga. Dan prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang sangat penting dalam kerajaan sorga dan dalam kehidupan ini. Alkitab mengatakan barang siapa dapat dipercaya dari perkara kecil, ia akan dipercaya lebih lagi perkara-perkara yang besar. Jangan pernah marah, jangan kecewa ketika kita belum dipercaya oleh Tuhan dan orang lain perkara yang besar. Sementara orang lain dipercaya perkara-perkara yang besar. Pertanyaannya, sudahkah kita jujur? Sudahkah kita menjalankan bagian dan tugas kita dengan baik dari perkara-perkara yang kecil? Nah, saudaraku, Tuhan mau agar kita tidak lagi berbohong, tetapi kita hidup jujur. Saudara sekalian, tanpa kita sadar, kita seringkali meremehkan, bohong itu dosa kecil. Kalau berzina, kalau membunuh itu dosa besar. Kan nggak ada orang berbohong masuk ke dalam penjara. Tahukah Anda, dosa tetap dosa. Dan Tuhan kita yang maha jujur, Dia mau agar kita anak-anaknya juga jadi orang yang jujur. Katakan, coba ketiklah di komen, Tuhan maha jujur, saya juga harus jujur. Haleluya. Tuhan maha jujur, saya juga harus jujur. Sekali lagi, Tuhan maha jujur, saya juga harus jujur. Kita akan belajar dari perumpamaan Yesus ini. Apa dampak dari ketidakjujuran? Yang pertama, ketidakjujuran pasti akan terbongkar. Ketidakjujuran pasti akan terbongkar. Saudara sekalian, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menutupi bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga. Nah, lihat bagaimana bendahara yang tidak jujur ini. Akhirnya tuannya suatu saat tahu dari orang lain. Dia mendengar kabar bahwa bendahara ini suka menyalahgunakan harta milik tuannya. Dan akhirnya orang-orang lain yang tahu itu memberitahu kepada tuan atau bos tersebut. Saudara sekalian, setiap ketidakjujuran pasti suatu hari akan terbongkar. Saudara sekalian, mari kita belajar untuk mulai hari ini, belajar hidup jujur terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, supaya benar-benar kita tidak akan pernah dipermalukan seperti bendahara yang tidak jujur ini. Lihat saudaraku, ada banyak orang, ternyata tanpa sadar dia suka menipu pasangannya. Dia suka kemudian tidak jujur terhadap Tuhan dalam banyak hal. Seringkali kita dengan entengnya twisting atau memutar balik atau memelintir berita. Apa yang benar menjadi sesuatu yang kita pelintir, menjadi berita yang tidak benar. Nah, hari ini saudaraku, mari kita belajar untuk mengerti bahwa ketidakjujuran pasti akan terbongkar. Seringkali orang lebih takut terhadap manusia daripada takut terhadap Tuhan. Betul, saudaraku? Padahal Tuhan itu maha tahu. Itu sebabnya di supermarket banyak ditaruh kamera CCTV. Bahkan sengaja, yaitu TV monitornya ditaruh supaya orang atau pengunjung supermarket itu atau toko itu bisa tahu bahwa ada kamera yang mengawasi mereka. Seringkali orang lebih takut terhadap kamera CCTV. Lebih takut terhadap orang lain daripada takut kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu maha tahu. Tapi ada orang berkata, tapi biar Tuhan maha tahu,
Tapi dia kan tidak beritahu siapa-siapa. Tuhan yang di surga maha tahu, benar Pastor Lukas. Tapi Tuhan tidak akan beritahu siapa-siapa. Siapa bilang? Lihat apa yang Yesus katakan dalam Lukas 12 ayat yang kedua sampai yang kelima. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Sebuah kebohongan yang tertutup, yang disembunyikan dengan rapat, Yesus sendiri berkata, suatu saat akan diketahui, suatu saat akan dibuka. Ayat yang ketiga, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Saat kita berbuat dosa, kebohongan, menipu, ketidakjujuran, di dalam keadaan kita sedang hidup dalam kegelapan, suatu saat akan kedengaran dalam terang, atau akan bocor dan ketahuan oleh banyak orang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Apa yang kita sembunyikan, suatu saat akan diketahui oleh semua orang. Ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Manusia bisa membunuh tubuh, bisa, saudaraku, mencabut nyawa seseorang, tapi selesai itu selesai. Tapi ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Takutilah Tuhan yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Saudara, Yesus mengajar buat kita. Kita harus takut akan Tuhan. Dia Tuhan yang maha tahu. Itu sebabnya kita harus belajar hidup jujur. Belajar untuk tidak berdusta lagi. Belajar untuk tidak memelintir berita-berita. Belajar untuk tidak lagi membohongi orang lain maupun Tuhan. Sebab Tuhan itu maha adil. Dan Dia suatu saat akan minta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan dalam ketidakjujuran. Saudara sekalian, jadi hari ini, sepandai-pandainya seseorang menutupi ketidakjujuran, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau takut akan Tuhan. Haleluya. Saya mau takut akan Tuhan. Sekali lagi, saya mau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan. Dan jangan sakiti hati Tuhan dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran kita. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang jujur, bisa dipercaya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, bisa dipercaya. Mari kita menjadi orang tua yang jujur, anak-anak yang jujur, para pengusaha-pengusaha yang jujur, para kaum profesional yang jujur, para karyawan yang jujur. Dan ketika kita hidup dalam kejujuran, percayalah hati Tuhan akan disenangkan. Yang setuju, katakan amin. Yang kedua, dampak dari ketidakjujuran atau kebohongan. Yang kedua, ketidakjujuran pasti ada konsekuensinya. Ketidakjujuran pasti ada konsekuensinya. Saudara, bendahara yang tidak jujur ini, konsekuensinya dia akhirnya dipecat dari jabatannya. Dan dia sadar bahwa tidak ada orang lagi yang akan mempercayai dia. Mencangkul aku malu. Dan saudaraku, ini bicara tentang reputasi dan nama baik bendahara ini hancur. Bahkan saudaraku, orang tidak lagi mempercayai bendahara ini. Ketidakjujuran selalu akan membawa konsekuensi. Sebuah resiko yang sangat berat.
Apalagi ketika kita dipercaya dengan jabatan dan kita punya fasilitas. Tapi kalau sampai kita salah gunakan, maka itu resikonya akan sangat berat. Saudara sekalian, bendahara yang tidak jujur ini, ternyata dia merugikan. Ketidakjujuran selalu akan merugikan. Ada orang berkata, oh saya bohong-bohongnya untuk kebaikan kok. Tidak ada kebohongan untuk kebaikan. Ketidakjujuran, kebohongan selalu akan merugikan. Bendahara ini merugikan tuannya. Dia merugikan dirinya sendiri. Bahkan dia merugikan nama baik keluarganya. Coba Anda bisa bayangkan, anak seorang koruptor, anak seorang tukang bohong. Apakah anak itu akan bangga ketika teman-teman sekolahnya tahu bahwa orang tuanya seorang koruptor? Hari ini, saudara, mari kita belajar bahwa ketidakjujuran pasti ada konsekuensinya. Ketidakjujuran selalu ada konsekuensinya. Orang kemudian berkata, enak ya Yakub itu ya. Dia menipu Ishak ayahnya. Dia menipu Esau kakaknya. Tapi kok tetap diberkati Tuhan. Saudara tahu? Memang ucapan berkat daripada Ishak tetap akan dinikmati oleh Yakub. Tapi kalau Anda baca dalam Alkitab, hidup Yakub harus melewati begitu banyak konsekuensi dari kebohongannya. Saudara tahu bagaimana Yakub membohongi kakaknya Esau. Yakub membohongi ayahnya Ishak. Tapi akhirnya selama 20 tahun, Yakub dibohongi oleh mertuanya Laban. Bahkan soal menikah saja di malam pengantin, Yakub dibohongi. Harusnya dia mendapatkan Rahel, tapi justru yang diberi kakaknya Rahel, Lea. Dan Anda tahu, saudaraku, Yakub 20 tahun, upahnya terus dikibulin, dibohongi oleh Laban. Bahkan apakah selesai konsekuensi daripada kebohongan Yakub? Tidak. Saudara ingat bahwa Yakub sangat mencintai anaknya yang bernama Yusuf. Yusuf akhirnya dibenci oleh kakak-kakaknya dan dia dijual jadi budak. Tapi Yakub dibohongi oleh anak-anaknya sendiri. Dengan mereka menunjukkan pakaian maha indah punya Yakub yang sudah dicabik-cabik oleh mereka, dirobek-robek dan diberi darah. Dan Yakub dibohongi oleh anak-anaknya. Hampir, saudaraku, 20 tahun lebih lagi. Saudara ingat, Yusuf diproses 13 tahun, betul? Dari mimpi sampai jadi raja muda di Mesir. Lalu 7 tahun masa kelimpahan, Yakub belum datang ke Mesir. Tetapi Anda tahu, saudaraku, berarti karena Yakub membohongi Esau, karena Yakub membohongi ayahnya Ishak, paling tidak 40 tahun, Yakub dibohongi. Orang yang menabur pasti akan menuai. Hari ini, saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Biarlah kebenaran ini membuat kita sungguh-sungguh sadar bahwa ketidakjujuran selalu akan ada resiko, ada konsekuensi, ada akibatnya. Hari ini mari kita belajar untuk hidup jujur. Ayo coba ketiklah di komen, saya mau tinggalkan ketidakjujuran. Haleluya. Ayo coba ketiklah di komen, saya mau tinggalkan ketidakjujuran. Sekali lagi, saya mau tinggalkan ketidakjujuran. Yang ketiga, apa dampak daripada ketidakjujuran? Apa dampak daripada kebohongan? Yang ketiga, ketidakjujuran adalah dosa. Ketidakjujuran adalah dosa. Berbohong itu bukan kelemahan. Berdusta atau tidak jujur bukan hanya sekedar kepleset atau sebuah kejatuhan biasa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketidakjujuran atau dusta, kebohongan adalah dosa. Dan Alkitab mengatakan dosa tetap dosa. Dan upah dosa adalah maut. Lihat dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, lihat, dan semua pendusta. Orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, tidak jujur, lihat. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara sekalian, ternyata ketidakjujuran adalah dosa. Dan firman ini diberikan bukan karena dia jahat dan kejam, tetapi justru firman ini diberikan karena dia cinta saya dan saudara. Supaya mulai hari ini kita tinggalkan ketidakjujuran, kita tinggalkan dosa kebohongan, supaya benar-benar kita hidup jujur. Dan percayalah, orang jujur disayang Tuhan. Ayo coba ketiklah di komen, katakan orang jujur disayang Tuhan. Sekali lagi, orang jujur disayang Tuhan. Sekali lagi, orang jujur disayang Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, apa dampak daripada ketidakjujuran atau kebohongan? Yang keempat, ketidakjujuran harus segera dibereskan. Ketidakjujuran harus segera dibereskan. Ketidakjujuran sama seperti benalu yang pelan-pelan akan menggerogoti dan membunuh sebuah pohon. Benalu itu pelan-pelan mulai merampas sari-sari makanan yang menjadi jatah daripada pohon tersebut. Demikian juga dengan ketidakjujuran, kebohongan itu akan menggerogoti, merusak integritas kita, merusak nama baik kita, merusak kerohanian kita, merusak hati nurani kita, merusak semua nilai-nilai yang kita harus jalankan, bahkan merusak nama Yesus. Kalau sampai ada orang Kristen hutang, dia janji mau lunasi, tapi dia berbohong, dan dia tidak lunasi. Kalau sampai ada orang kemudian berbohong, seorang suami membohongi istrinya, atau istri membohongi suami, jelas itu sesuatu yang akan merusak nama Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar bahwa ketidakjujuran harus segera dibereskan. Kita harus cepat bertobat. Akui setiap kebohongan kita. Akui setiap ketidakjujuran kita. Akui setiap, saudaraku, ketidakbenaran kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian segera bereskan ketidakjujuran kita. Cara membereskannya adalah tunjukkan buah-buah pertobatan. Kita berani mengaku jujur dengan pasangan kita. Kita berani mengaku jujur dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang bersangkutan. Dan tinggalkan kebiasaan berbohong atau tidak jujur itu. Saudara sekalian, semua kita pasti pernah berbohong. Semua kita pasti pernah tidak jujur. Tetapi ayo kita bereskan mulai hari ini. Firman ini bukan bertujuan menghakimi. Firman ini bukan bertujuan untuk memberi rasa bersalah. Tapi firman ini justru untuk mengubah hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Bagi seorang hamba Tuhan, apa yang dia khotbahkan, apa yang dia sampaikan, adalah sesuatu yang harus disampaikan dengan kejujuran. Bagi seorang anak Tuhan, cara berbisnisnya pun juga, cara kerjanya pun juga harus hidup dalam kejujuran. Saudara sekalian, lihat bagaimana nasihat bijak daripada Raja Daud dan dari pengalamannya pribadi. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang mendapat pengampunan saat bertobat akan bahagia, dan yang tidak berjiwa penipu. Orang yang tidak berjiwa penipu, orang yang jujur dengan Tuhan dan dengan diri sendiri dan dengan orang lain, akan bahagia. Saudara, orang yang menyimpan kebohongan, hidupnya akan menderita. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar terus dengan perasaan bersalah. Ketakutan kalau sampai kebohongannya kebongkar.
Bahkan sebuah kebohongan harus disusul dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Hari ini, kalau saudara mau hidup bahagia, tinggalkan jiwa penipu. Tinggalkan semua sifat bohong kita. Tuhan Maha Pengasih. Dia mau agar kita bertobat dan datang dan meninggalkan jalan hidup yang lama. Lompat ayat yang kelima, Mazmur 32 ayat kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Haleluya. Kalau kita bertobat, kita bereskan, kita tinggalkan kebiasaan berbohong, maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Dan orang yang diampuni mendapatkan sebuah kemerdekaan, tidak lagi punya sebuah perasaan bersalah. Saudara sekalian, kita bisa membohongi diri sendiri. Tetapi percayalah, sebenarnya diri kita sendiri akan terus menuntut, hati nurani kita akan menuntut dan mengejar, dan menuduh bahwa kamu sudah melakukan yang tidak benar. Hari ini mari kita belajar, berbahagia orang yang tidak berjiwa penipu. Kesimpulannya, Tuhan mau kita hidup dalam kejujuran. Mari tinggalkan setiap ketidakjujuran. Bohong tetap bohong. Bohong adalah dosa. Dan tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa tetap dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan apa dampak daripada ketidakjujuran? Apa dampak daripada kebohongan? Yang pertama, ketidakjujuran pasti akan terbongkar. Daripada kita suatu saat malunya bukan main, lebih baik sekarang segera tinggalkan kebiasaan berbohong. Kenapa? Karena satu saat apa yang kita sembunyikan akan terbuka, dan Tuhan punya banyak cara untuk membuka setiap ketidakjujuran kita. Itu sebabnya kita segera harus berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, ketidakjujuran pasti ada konsekuensinya. Ada resikonya. Yakub saja 40 tahun dia dibohongi oleh mertuanya, oleh anak-anaknya sendiri. Lihat bagaimana bendahara yang tidak jujur ini harus dipecat dari jabatannya. Saudaraku, mari kita belajar hidup jujur. Yang ketiga, ketidakjujuran adalah dosa. Karena Alkitab tegas berkata bahwa pendusta tidak akan masuk ke surga. Pendusta akan masuk ke neraka. Yang keempat, ketidakjujuran harus segera dibereskan. Sebelum terlambat, sebelum kita dipanggil Tuhan meninggal, mari kita bereskan setiap kebohongan kita, setiap ketidakjujuran kita. Orang yang jujur itu hidupnya akan bahagia, tenang, dan juga akan tentram. Walaupun mungkin sederhana. Sementara orang yang tidak jujur, banyak kebohongan, banyak kepalsuan, hidupnya akan penuh dengan banyak siksaan dan penderitaan. Hari ini, kekasih Tuhan, hari ini, semua sahabat Mezbah Mujizat, ayo kita datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, ampuni kalau selama ini kami berpikir, kami berbohong tapi kami menghibur diri kami sendiri dengan excuse bahwa berbohong itu sebuah dosa yang kecil. Ternyata kami tahu bahwa hari ini Engkau sangat membenci ketidakjujuran. Sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang maha jujur dan bisa dipercayai. Hari ini ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Sebab kami sadar bahwa ketidakjujuran suatu saat pasti akan terbongkar. Kami sadar bahwa ketidakjujuran itu ternyata pasti ada konsekuensinya. Dan ketidakjujuran adalah dosa yang membuat kami mengalami neraka. Bahkan ketidakjujuran harus segera kami bereskan hari ini sebelum terlambat.
Kami mau datang di hadapan-Mu. Dan kami mau tinggalkan setiap kebohongan kami, ketidakjujuran kami. Dan kami mau belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, bahkan jujur dengan pemerintah. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Berkat-Mu atas setiap kami, Tuhan. Tuhan tolong supaya akhirnya kami cepat dipulihkan. Kalau kami pernah melakukan ketidakjujuran di masa lalu, kami mau segera bereskan, supaya benar-benar kami mengalami sebuah tuaian yang baik. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat. Kalau ada yang lemah, kuatkan kembali. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Berikan keteguhan hati pada kami. Di masa sulit sekalipun, kami tetap mau punya kejujuran di hadapan Tuhan. Berkat-Mu atas kami, juga berkati negara Indonesia, berkati Amerika, bangsa-bangsa dimanapun kami berada, supaya benar-benar pemerintah kami ada pemerintah yang takut akan Tuhan, dan berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di berbagai negara di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dan mau terus hidup jujur, sama-sama katakan, amin. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa hidup jujur akan membuat kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh orang lain. Itu sebabnya, mari terus kita belajar menjadi anak Tuhan yang jujur, dan percayalah, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, pembelaan Tuhan pasti akan nyata buat kita. Dan kalau saudara-saudara diberkati oleh program ini, tolong Anda bisa share kepada teman-teman Anda, dan juga Anda bisa subscribe, Anda bisa like, dan Anda bisa komen yang baik. Dan saudaraku, kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, Anda bisa kirim ke email, maupun juga ke WhatsApp, maupun ke komen ini. Kami akan mendoakan, dan saya percaya bahwa setiap kita akan alami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan jangan lupa untuk ikuti terus program YouTube channel Bethany Miracle Center, yang selalu akan hadir setiap hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 sore waktu Jakarta, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dan tiap hari Minggu juga ada live streaming daripada ibadah raya Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, State Pennsylvania, Amerika, jam 9.50 malam waktu Jakarta, atau 9.50 pagi waktu New York, Amerika. Dan saudaraku, jangan lewatkan untuk saudara bisa terus connect dengan kami dan follow dalam Instagram Lukas Kusuma, maupun juga Instagram Bethany Miracle Center. Dan juga di Facebook ada Bethany Church, ya, atau juga ada page PDT Lukas Kusuma. Dan mari kita belajar bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihati, supaya kita siap sedia saat Yesus datang kembali kedua kalinya. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.